bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lika-liku di dalam kehidupan kita. Suka duka datang silih berganti, tapi ada janji Tuhan. Dia selalu setia ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi hati pikiran kami semua, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 24. Injil Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada kita semua dengan tema menampik dalih meraih berkat. Menampik dalih meraih berkat. Kalau tadi di dalam pembacaan firman Tuhan dikisahkan bahwa hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti seorang tuan rumah yang sedang mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang untuk datang. Tetapi rupanya semua orang yang diundang itu begitu banyak alasan, begitu banyak dalih yang mereka katakan, sehingga mereka tidak bisa hadir di dalam undangan itu. Sehingga membuat tuan rumah itu murka dan akhirnya dikatakan kepada hambanya untuk memanggil semua orang buta, orang lumpuh, semua yang ada di pinggir jalan disuruh datang ke undangan pesta itu. Sekalipun demikian dikatakan
masih ada tempat. Akhirnya dipaksa semua orang yang ada di lintasan, di jalan-jalan supaya datang. Mungkin istilah kata seolah-olah tamu tak diundang itulah ya, yang diberi kesempatan, yang dipersilahkan untuk datang ke pesta itu. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pula hal kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat kesukaan Tuhan, jika ia tidak mau membuka hati kepada undangan, kepada panggilan Tuhan Yesus untuk datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hal itu akan membuat Tuhan murka dan hati Tuhan begitu sedih. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapa sih di dalam hidup ini tidak menginginkan yang namanya berkat? Pasti semua orang menginginkan hidupnya diberkati. Bahkan tidak jarang orang untuk datang kepada Bapak atau Ibu Pendeta. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tolong dong didoakan supaya usaha saya diberkati, supaya rumah tangga saya diberkati, supaya karir saya diberkati, supaya pekerjaan saya diberkati. Ya. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang memiliki 1001 dalih, memiliki 1001 alasan untuk dia menghindari undangan atau panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin ada banyak orang merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya punya, merasa dirinya memiliki banyak pengalaman dalam hidup sehingga dia merasa bahwa dia mampu menjalani kehidupan ini tanpa harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mungkin lupa bahwa sumber yang mereka dapatkan, sumber yang mereka nikmati, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat, kerukunan di dalam rumah tangga, kesehatan yang mereka nikmati setiap hari, menghirup udara bebas tanpa harus membayar. Seperti orang yang ada di rumah sakit menghirup oksigen dengan membayar sekian ratus ribu setiap sekali hirup. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, mereka lupa bahwa semuanya itu ada sumbernya, ada si pemberinya. Siapakah itu? Yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan di atas segalanya yang berkuasa menjadikan segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kurang apa Rasul Paulus, saudara yang dikasih Tuhan? Dia adalah orang yang sangat tekun beribadah di dalam menjalankan hukum Taurat. Boleh dikatakan dia termasuk juga golongan Farisi karena dia sangat tekun melakukan semua adat istiadat orang Yahudi. Dia juga termasuk orang Ibrani asli. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu banyak hal-hal yang bisa dimegahkan, bisa dibanggakan oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu dianggap semuanya itu adalah sampah. Ya. Karena pengenalan akan Kristus yang akan memberinya kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Itulah yang seharusnya kita kejar sebagai anak-anak Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, segala keangkuhan hidup diruntuhkan ketika wabah COVID-19 melanda dunia. Semua sendi-sendi kehidupan hancur porak-poranda. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain daripada berserah hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Hanya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, alasan apa saja yang membuat manusia suka berdalih sehingga dia kehilangan berkat? Saya mau bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kesibukan. Ya. Kesibukanlah yang membuat seseorang ya suka berdalih sehingga dia kehilangan berkat. Tidak salah saudara dikasih Tuhan bahwa kita sibuk mencari nafkah.
sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19a dikatakan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Wanita yaitu Hawa ketika melahirkan harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan dikatakan ular itu ya adalah lambang iblis yang memperdaya manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Dia harus menjalar dengan perutnya di atas tanah. Dan dikatakan juga Adam sebagai sosok laki-laki harus dikatakan berpeluh untuk mencari makanannya. Di dalam Kejadian 3:19a dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi saudara, kesibukan itu bisa saja membuat kita lalai, melupakan Tuhan, lebih mementingkan hal-hal duniawi, lebih mementingkan hal-hal lahiriah, sehingga kita lupa untuk terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Seharusnya begitu kita bangun pagi hari, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa seluruh kehidupanmu, bawa seluruh kehidupan anggota keluargamu kepada Tuhan, agar Dia selalu menyertai dan campur tangan dalam setiap aktivitas kita. Itulah seharusnya kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita juga tidak salah untuk mencari nafkah ya? Karena hukum yang berlaku di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10b dikatakan, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi untuk mendapatkan makan, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memang harus bekerja. Tetapi janganlah kesibukan itu, janganlah kesibukan untuk mencari nafkah itu, mencari kebutuhan-kebutuhan lahiriah itu menjauhkan kita dari Tuhan, sumber sang pemberi berkat itu bagi kita. Itulah saudara yang kasih Tuhan, alasan yang pertama. Kenapa manusia berdalih-dalih untuk datang dekat kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yaitu alasan kesibukan. Yang kedua, alasan apa? Alasan merasa diri sudah benar, sudah hidup saleh, semuanya oke-oke saja. Bahaya terbesar jika kita merasa diri kita sudah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 itu dikisahkan ada seorang muda yang kaya. Mari kita lihat sebentar. Dikatakan di sini dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saya akan bacakan dengan cepat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian engkau datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah hidup saleh, itu sangat berbahaya. Kalau kita membanggakan semuanya itu sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa kebenaran rupanya dan kesalehan yang kita lakukan itu tidak cukup. Kita harus mengikut Yesus.
kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebab apa yang sudah dikasih Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah dikasih Tuhan, untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan ke perbuatan amal soleh kita, tetapi iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita memiliki banyak dalih alasan untuk memenuhi undangan panggilan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Itulah yang sudah dikasih Tuhan. Alasan apa yang dibuat oleh manusia yang suka berdalih sehingga dia kehilangan berkat, yaitu yang kedua, merasa diri sudah benar dan hidup saleh. Kemudian yang ketiga, yaitu alasan yang membuat manusia itu kehilangan berkat Tuhan. Mereka membuat dalih-dalih untuk menolak, untuk menghindari panggilan dan undangan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah, aku terlalu berdosa dan tidak layak. Aku terlalu berdosa dan tidak layak. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat manusia takut menghadap Tuhan. Dosalah yang membuat manusia takut berhubungan menghadap Tuhan. Ya. Kita masih ingat tentang Adam. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Mereka takut, mereka malu karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka melanggar hukum Tuhan. Sehingga Adam bersembunyi. Ketika itu Allah memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Rupanya Adam sadar bahwa dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia telah melanggar perintah hukum yang Tuhan berikan untuk ditaati oleh Adam dan Hawa, tapi mereka telah melanggarnya. Itulah sebabnya dosa itu membuat manusia merasa dirinya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh, saudara dikasih Tuhan. Memang saudaraku, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu penuh kasih dan rahmat. Dia penuh pengampunan. Asalkan saja kita mau datang, berserah kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan mampu menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita menjadi sosok yang hidup baru di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18, ini janji Tuhan kepada kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak dosa pelanggaran yang sudah kita lakukan. Baik dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, baik dosa pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua kita, baik dosa dan pelanggaran yang kita lakukan sampai saat ini mungkin saudara kasih Tuhan. Itu semua Tuhan mau ampuni. Itu Tuhan mau bereskan, dengan catatan jikalau kita mau datang memenuhi undangan panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Dia menyucikan kita, agar Dia memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Sudah dikasih Tuhan, buanglah segala dalih itu, tampiklah semua dalih itu, raihlah berkat kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, dalih apa yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk menghindari menolak undangan Tuhan itu adalah merasa diri tidak mampu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita ingat Yeremia ketika Tuhan mengatakan, sejak dari kandungan engkau sudah aku pilih untuk menjadi nabi, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan berita baik kepada bangsa-bangsa. Tetapi apa kata Yeremia, dikatakan, aku tidak pandai bicara, aku ini masih muda, dikatakan. Tetapi Tuhan katakan, jangan katakan engkau masih muda, tapi kepada siapa engkau kuutus, beritakanlah itu kabar keselamatan, kabar baik kepada bangsa-bangsa. Kita ingat juga bagaimana Musa
Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb, dia melihat ada semak duri menyala. Ada api yang menyala di semak duri. Tetapi semak duri itu tidak terbakar. Ketika Musa terheran-heran dan dia mencoba mendekati semak duri itu, kemudian ada suara yang mengatakan, janganlah mendekat. Karena tempat ini adalah tempat kudus. Disitulah Musa menerima pernyataan dari Tuhan agar dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Mesir saat itu. Tetapi apa kata Musa juga? Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 11 itu diceritakan bahwa aku ini tidak pandai bicara Tuhan. Aku ini orang yang berat mulut. Aku ini juga berat lidah. Sampai beberapa kali Tuhan meyakinkan Musa, menyatakan mengadakan perkara-perkara heran, perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat ajaib di depan mata Musa. Baru akhirnya Musa mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 108 ayat 14a berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ada kata dengan Allah. Berarti kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ya. Mungkin kita menganggap itu sulit bagi saya, itu tidak masuk di akal saya, itu sesuatu yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika engkau mau memenuhi undangan Tuhan Yesus. Engkau mau memenuhi panggilan Tuhan Yesus untuk datang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan mengadakan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan segala sesuatu, dia akan memperbaiki segala yang rusak. Asalkan kita mau memenuhi undangan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian apakah yang menjadi tindakan iman kita? Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan Yesus itu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan itu menjadi prioritas utama di dalam hidupmu, agar dia turut campur tangan dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap rencanamu. Karena apa? Karena dia berjanji ada di dalam setiap musim hidup kita. Ketika kita dalam keadaan diberkati, dia ada. Ketika kita ada di dalam keterpurukan, dia ada. Ketika kita ada di dalam lembah yang paling kelam pun, di situ Tuhan ada. Yang kedua, tindakan iman apa yang harus kita lakukan? Bukalah hati kita. Penuhilah undangan Tuhan Yesus untuk datang berserah kepadanya. Dan yang ketiga, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu adalah senjata rohani bagi kita untuk mengalahkan tipu daya dunia ini, untuk mengalahkan tipu daya iblis yang mencoba untuk menjatuhkan kita, yang mencoba untuk memporak-porandakan kehidupan kita, yang berusaha untuk menarik kita kepada lembah kekelaman, menjadi sahabat-sahabat kegelapan. Kita harus gunakan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, saya selalu tekankan, ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka terus mengingat, menghafal firman Tuhan itu. Ketika mereka tumbuh besar, mereka menjadi sosok anak-anak Tuhan yang kuat. Sebab apa? Di dalam hati mereka ada firman Tuhan, di dalam pikiran mereka ada firman Tuhan. Ketika masalah datang, firman Tuhan itulah menjadi senjata rohani bagi kita untuk melawan segala tipu daya iblis. Kemudian yang keempat, ingat janji Tuhan. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Itulah yang harus kita pegang teguh. Kita selalu ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Buanglah segala dalih-dalih itu. Tampiklah segala dalih-dalih itu untuk kita siap menerima berkat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Di sebuah kapal, jika ada salah satu penumpang yang kemudian tanpa dia sadari dia terjatuh ke laut dan hampir tenggelam,
Apa yang terjadi? Mungkin orang-orang yang ada di kapal itu berteriak, cepat tolong, tolong, orang itu sudah hampir tenggelam. Dia tidak bisa berenang, kalau tidak cepat ditolong dia akan mati tenggelam. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang lifeguard? Lifeguard yang ada di kapal itu dia akan menunggu, dia akan melihat terus sampai seberapa jauh kekuatan yang dimiliki oleh orang yang sedang menggapai-gapai permukaan air untuk menyelamatkan diri. Karena memang dia tidak bisa berenang. Untuk bisa dia menyelamatkan dirinya, dia akan berontak-rontak. Si seorang lifeguard ini dia akan tetap berdiri menonton. Mungkin orang-orang, gimana sih kamu? Seharusnya kamu bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang itu. Tapi dia akan tinggal saja. Dia akan diam menonton. Sampai pada akhirnya ketika orang itu sudah lemah, sudah lemas, tidak ada tenaga lagi, baru si lifeguard ini akan terjun ke tengah laut dan dia akan segera menolong, membawa orang yang sudah tak berdaya ini untuk kembali naik ke atas kapal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di dalam kehidupan kita. Selama kita menggunakan kekuatan kita, selama kita menggunakan kemampuan kita, selama kita merasa diri kita bisa, kita mampu, di situ Tuhan akan melihat sampai di mana kekuatan. Ketika kita baru berserah, kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita sudah pasrah, kita berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan kita. Disitulah Tuhan akan bertindak. Dia akan menurunkan tangan untuk menolong kita, mengangkat kita dari segala kesulitan kehidupan yang kita alami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, undangan Tuhan begitu manis buat kita. Setiap hari, setiap saat dia selalu berdiri di depan pintu hati kita mengetuk. Adakah engkau membukakan hatimu untuk aku masuk di dalam kehidupan, memimpin seluruh kehidupan? Saudara yang kasih Tuhan, mari tampiklah segala dalih, raihlah berkat. Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk taat akan panggilan-Mu. Ajar kami untuk peka mendengar suara-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami berdalih-dalih Tuhan untuk tidak memenuhi undangan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami selalu terbuka kepada suara panggilan-Mu, kepada undangan-Mu Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sumber segala berkat itu, sumber segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah berasal dari Engkau. Bapa di surga, mari Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ya Bapa, dari segala keterpurukannya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa. Semuanya boleh dipulihkan ya Tuhan. Baik kesehatan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan boleh dipulihkan. Ekonomi bangsa dan negara Indonesia ini juga Tuhan boleh dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri Tuhan hikmat, akal budi, wibawa surgawi, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, kepada staf menteri dan juga TNI Polri ya Bapa, untuk mereka boleh bekerja sama bergandengan tangan ya Tuhan, untuk dapat memimpin, mengendalikan bangsa ini Bapa menuju kepada kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Demikian pula kami berdoa untuk setiap orang yang mungkin Tuhan saat ini masih Tuhan di dalam kehidupan yang terdampak oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau juga pulihkan keadaan mereka. Mereka sedang terbaring di rumah sakit. Mari juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan hikmat, wibawa surgawi, kesabaran kepada tim dokter, tim medis yang bekerja di rumah sakit. Penyertaan dan perlindungan-Mu kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka mampu melakukan setiap tugas-tugas, yaitu menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk merawat mereka yang sedang menderita oleh sakit yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kembalikan hati mereka kepada Engkau Bapa, supaya mereka benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Agar mereka juga boleh menikmati penyertaan Tuhan, mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, mereka boleh menikmati perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati Tuhan
seluruh anggota keluarga kami, sanak famili kami dimanapun mereka berada, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada juga. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan kuatkan kami semua, Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup dekat dengan Engkau, menyerahkan hidup kami kepada Engkau, sumber pemberi berkat itu. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita lakukan turun-temurun hingga Tuhan datang kedua kalinya. Mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena di dalam perjamuan kudus terkandung dua makna besar. Yang pertama, dengan kita melakukan perjamuan kudus, berarti kita diingatkan kepada karya penebusan Tuhan yang Tuhan lakukan ketika Dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. Dan makna yang kedua adalah untuk mengingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, sebab di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan rumah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Saudara yang Tuhan kasihi, makna yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa rumah kita Tuhan telah siapkan ada di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita uji hati pikiran kita. Adakah engkau sudah percaya bahwa karya pengorbanan di kayu salib bertujuan untuk memperdamaikan engkau dengan Allah yang kudus? Adakah engkau percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rumah bagimu? Kalau engkau sudah percaya, engkau layak mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara yang Tuhan kasihi, di hadapan kita sudah tersedia roti dan juga anggur. Roti ini melambangkan tubuh Yesus, anggur ini melambangkan darah Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami telah tersedia roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan juga darah Tuhan. Mari Bapa di surga, layaklah kami untuk menerima tubuh dan juga darah ini, perjanjian yang menebus dosa-dosa kami, tubuh perjanjian yang menyediakan rumah yang kekal bagi kita. Terima kasih Tuhan. Layakkan untukmu, layakkan untuk makan sejarah dari kalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, peganglah tubuh Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa buat tubuh yang dikorbankan demi keselamatan hidup kita. Bapa di surga, kami berterima kasih.
bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mengorbankan dirimu hanya untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung, tetapi Engkau telah menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa. Kami percayai bahwa tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib adalah tubuh yang memperdamaikan kami dengan Allah yang kudus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan tubuh perjanjian, yaitu tubuh Yesus Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa pelanggaran kami disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan oleh darah Yesus. Kami minum dan kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tubuh dan juga darahmu sudah menyatu di dalam kehidupan kami. Sebagai pertanda, sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Biarlah tubuh perjanjian dan juga darah yang dikorbankan benar-benar itu Bapa di surga menjadi tubuh dan juga darah yang memeteraikan keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.